Tutorial berobat ke Tuhan Yesus pakai BPJS kelas VIP. Nggak kebetulan ya, kalau ada yang tersinggung bagus ya, berarti masih punya hati. Saya terkoreksi khotbah saya mungkin terlalu panjang, jadi saya akan pendek-pendekkan saja. Perjalanan cari Yesus itu makan hari, dia datang ketemu Yesus untuk supaya anaknya sembuh. Apa kata Tuhan dia pegang, dia nggak bahas sama sekali. Khotbah itu memaksa mereka baca Alkitab. Karena firman Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita nikmati, dia bukan sekedar konsep teologis. Percaya itu berproses, mahal, tapi hasilnya dahsyat. Tutorial berobat ke Tuhan Yesus pakai BPJS kelas VIP. BPJS, berobat dengan percaya Yesus pasti sembuhkan. Bacaan pertama diambil dari Yohanes 4 ayat 43 hingga 54, di bawah judul Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bacaan kedua diambil dari Yohanes 6 ayat 16 hingga 24. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Khotbah dibawakan oleh Pendeta Ria Jacobs. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang kekasih, bacaan minggu ini itu mencoba mengangkat sebuah tema. Makanya kan dari 6 ke 4 pindah lagi ke 6, bacaannya sangat bolak-balik ya. Karena memang tidak melihat runtut cerita, tetapi mencoba mengangkat tema yang mau dimunculkan. Dan kalau kita lihat baik judul yang dikasih di setiap khotbah SPU
baik bacaan itu sendiri, maka sebetulnya minggu ini kita sedang belajar Yesus berkarya, manusia menanggapi. Lihat saja bacaan pagi, ya. Bacaan pagi itu seorang pegawai istana. Pegawai istana itu orang kaya, orang berposisi, orang berpendidikan. Karena pilihan kan masuk ke istana, ya. Jadi sebetulnya orang hebat. Uang-uang untuk tabib bukan soal kecil baginya. Tetapi coba perhatikan, pegawai istana ini cari Yesus. Cari Yesus. Dia lebih percaya Yesus daripada duitnya. Hebat ya. Oke, tapi saya nggak mau bahas itu. Yang saya mau bahas adalah bahwa kemudian sampai ke Yesus. Yesus cuma bilang gini, pulang aja, anakmu sudah sembuh. Dan pada waktu kita baca bacaannya, orang-orang datang ke dia, lapor, bapak anaknya sudah sembuh. Bapak pun tanya, kapan sembuhnya? Kemarin jam 1. Berarti bapak itu tahu perjalanan cari Yesus itu makan hari. Banyak pelajaran, tetapi saya yang mau ajak bapak ibu-ibu belajar secara cepat ya. Saya terkoreksi khotbah saya mungkin terlalu panjang, jadi saya akan pendek-pendekkan saja. Jadi waktu dibilang pulang, anakmu sembuh, bapak ibu bisa bayangin enggak ya? Dia datang ketemu Yesus untuk supaya anaknya sembuh. Yesus cuma bilang pulang, anakmu sembuh. Kira-kira apa ya yang dia pikirkan ya? Tapi ini yang kita belajar. Belajar cara percaya. Tadi pagi sempat lupa lagunya, kemudian diingatkan lagi di kantor. Ada lagu gini. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang coba digambarkan oleh pegawai istana itu. Apa kata Tuhan dia pegang, dia nggak bahas sama sekali. Sama sekali dia nggak bahas. Dia jalan, Tuhan bilang sembuh, ya udah aku jalan. Itu di jalan banyak sekali pergumulan, tapi karena percaya, tidak pernah meragukan apa kata Tuhan. Bagaimana dengan kita? Diam dan berdoa bukan soal mudah. Diam dan berdoa itu kalau nggak punya iman bisa berhenti di jalan. Sekarang kita lihat bacaan sore. Bapak Ibu yang kekasih, bacaan sore itu kan sambungan awal dari bacaan minggu. Bacaan minggu kan ayat 25-26 ya. Bacaan sore malah ayat 16. Kalau kita lihat bacaan sore itu ada 2 poin yang bisa kita belajar. Yang pertama adalah bahwa murid-murid berangkat naik perahu. Yesus tidak ada dialog di situ, tetapi yang pasti Yesus izinkan mereka berangkat. Pasti mereka ngajak, ayolah Yesus gitu ya. Tapi Yesus bilang berangkatlah kamu. Yesus tetap di tempat.
Dan itu diceritakan pada bagian kedua. Orang banyak tahu banget Yesus nggak ikut berangkat, makanya orang banyak tetap bertahan. Coba. Nanti itu akan kita jadikan pembelajaran. Mereka tahu Yesus nggak berlayar, mereka tetap di situ. Tapi ternyata itulah kebiasaan Yesus berdoa. Yesus berdoa. Jadi mari biasakan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Antara lain berdoa itu kebiasaan yang harus dibangun. Dan kemudian Yesus melihat bahwa murid-muridnya sedang bergolak. Murid-muridnya sedang setengah mati. Murid-murid juga nggak mikir untuk teriak, "Oh Tuhan tolong, Tuhan Yesus di manakah kau?" Nggak mikir. Mereka sibuk menghadapi goncangan. Mereka sibuk dengan masalah yang sedang mereka alami. Dan Yesus datang. Kalau kita lihat ayat yang ke 21 itu versinya macam-macam. Jadi saya nggak bahas. Jadi pada waktu mereka bergumul, mereka berjuang menghadapi hebatnya alam, tanpa diminta Yesus datang menyelesaikan masalah mereka. Nah, ini pelajaran. Bapak Ibu, itulah Tuhan ya. Mau kita minta, mau kita harap, mau kita nggak minta, mau kita nggak harap, tapi kalau Tuhan mau jawab, kalau Tuhan mau selesaikan, Dia selesaikan. Keren ya? Emang Tuhan kita luar biasa. Yang kedua, nggak kebetulan ya, kalau ada yang tersinggung bagus lah. Berarti masih punya hati. Saya nggak cari bacaan ya, bacaannya memang harus dibaca. Jadi orang banyak itu tahu Yesus nggak berangkat, mereka tetap di tempat. Tapi pas pagi kok Yesus nggak ada ya? Akhirnya mereka naik perahu lagi, mereka cari Yesus lagi. Makanya orang banyak itu kalau mendengar pengajaran Yesus, pada waktu kita diajari, kita diberikan bayangan, Bapak Ibu ya. Siapa yang hidup di pantai? Yang pernah hidup di pantai? Bukan wisata, tapi pernah tinggal di pantai. Bapak Ibu, pantai itu ribut loh. Ya, ombaknya biut. Nah, diceritakan Yesus itu bukan hanya di bait Allah ya dia ngajar, tapi di tepi pantai juga dia ngajar, di tempat luas juga dia ngajar. Dan kita perhatikan, itu orang cari Yesus minta ampun loh. Kita sekarang 5 menit sampai. Saya naik sepeda 5 menit sampai. Dulu mereka yang dikatakan tentang pegawai istana 2 hari semalam untuk cari Yesus, ketemu Yesus. Yesus cuma ngomong, "Pulang, anakmu sembuh." Tapi ini yang cari Yesus itu tinggi banget. Orang banyak sehingga diceritakan dalam perjalanan pelayanan Yesus ya, begitu layak mereka melihat keajaiban Tuhan. Kenapa orang mereka sungguh-sungguh? Tidak ada di sini, mereka cari ke sana. Sampai di sana, tolong kan? Yesus pun berkata, "Tolong siapin makan untuk mereka." Kenapa? Yesus lihat udah kelaparan orang, nggak makan. Itu coba perhatikan, 5 ketul roti, 2 ekor ikan,
7 ketul roti, sekian ikan, itu reaksi dari Tuhan karena kasihan mereka lapar. Ibu, kayak gitulah cari Tuhan. Kalau kita banyak kemudahan, banyak sekali kemudahan. Jadi kalau umpama kita sungguh-sungguh cari Tuhan, pengen dengar apa katanya, pengen dengar ajarannya, kita akan sungguh-sungguh. Mau kelaparan nanti Tuhan tahu. Kelaparan nggak akan buat kita sakit, karena Tuhan tahu kita lagi makan rotinya. Tuhan keren, asik itu Tuhan. Nah, bagaimana kita? Adakah kita asik bersama dengan Tuhan? Saya sedikit agak dominan kalau pemberitaan firman. Rapat PHMJ itu pasti saya pegang untuk pemberitaan firman. Belum lagi diusahakan semua terlibat, pelkat, majelis, pendeta, pendamping terlibat dan diberi porsi yang adil. Karena majelis serta pengurus pelkat sedikit dipaksa baca Alkitab dengan khotbah. Khotbah itu memaksa mereka baca Alkitab. Sudah demikian, tetapi saya untuk poin-poin pegawai PHMJ itu dari saya masuk sampai saya mau keluar tetap akan saya pegang. Kenapa Bapak Ibu? Karena memberitakan firman itu kesempatan mahal. Saya hanya berpikir saya cuma 3 tahun di sini. Bapak Ibu kan sudah belajar juga gaya pendeta Rudi, gaya pendeta Hali, gaya pendeta Susi, beda semua kan? Tidak ada pendeta punya gaya, tidak ada gaya pemberitaan firman, gaya ngulas firman sama, beda. Itu bagi ibu-ibu. Kalau bagi saya adalah kesempatan, ini kesempatan mahal nih, apalagi sudah mau pensiun. Jadi saya berjuang untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu, saya juga belajar tentang firman Tuhan yang akan saya beritakan. Jadi saya belajar terus. Saya dapat baru lagi, wah keren ya, dari sisi ini boleh juga ini, bagus banget. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita nikmati, dia bukan sekedar konsep teologis. Tapi itu ya, kebaikan Tuhan itu dahsyat ya. Kalau saya melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ada orang yang ogah-ogah dia dengar firman gak terlalu berminat gitu ya. Ada juga yang berminat. Tetapi bagaimana Tuhan tuntun yang ogah-ogah, bagaimana Tuhan tuntun yang tidak terlalu berminat untuk berminat, itu saya lihat di dalam perjalanan. Itu baiknya Tuhan. Jadi mari, biarlah kita menjadi orang yang berminat akan firman Tuhan, agar kita merasakan dia roti surgawi. Manusia bikin roti aja bisa enak kok, apalagi roti surgawi. Firman Tuhan itu enak sekali. Untuk keluarga, bukan kebetulan kebaktian hari ini, pasti ada maksud Tuhan dalam kaitan dengan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita boleh berjalan dengan Bu Rosa, apa lagunya yang tadi di atas? Loh, bukannya Bu Rosa, itu Bu Rosa, apa lagu? Depannya lupa ya.
Nanti depannya kita nyanyi. Ya, sama-sama kita. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biarlah keluarga tetap hidup dalam langkah yang selalu beriman. Percaya itu berproses, mahal, tapi hasilnya dahsyat. Itu kita pelajari dalam bacaan pada saat ini. Terpujilah Kristus. Amin.